Ayame Putri dari Langit, autor DJ Ginting, episode 1, Berita Duka, bersama saya, Sophia Lee. Pada musim semi di Jepang, tahun 2002, terjadi sebuah kecelakaan pesawat yang sangat menggemparkan negara itu. Sebuah pesawat jatuh di laut lepas saat dalam perjalanan menuju Los Angeles. Di dalam pesawat itu terdapat beberapa orang penting seperti pejabat yang sedang melakukan perjalanan tugas. Tokusho Kyonantai atau tim penyelamat khusus mengerahkan 200 orang untuk mencari dan menyelamatkan para penumpang dan awak pesawat. Sebuah stasiun televisi swasta menayangkan berita mengenai kecelakaan pesawat tersebut. Isi berita tersebut mengatakan bahwa Tokusho Kyonantai atau tim penyelamat khusus yang telah melakukan pencarian selama beberapa hari menyatakan seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal dunia. Seluruh warga Jepang sangat berduka mengetahui berita tersebut. Keesokan harinya, terdapat 2 orang gadis SMA yang sedang makan di salah satu kedai ramen tempat mereka biasa makan siang. Di saat itu, mereka tidak sengaja mendengar berita mengenai kecelakaan pesawat yang tayang di TV kedai tersebut. Dalam berita tersebut menyatakan bahwa Tokusho Kyonantai yang telah melakukan pencarian selama beberapa hari tidak dapat menemukan satupun korban yang selamat. Dalam kata lain, seluruh penumpang dinyatakan tewas, termasuk kru dan pilot pesawat. Dokete sareta higeiso no hitori wa Hamada Satoshi to iu jibutsu desu. Salah satu korban yang berhasil diidentifikasi adalah seseorang yang bernama Hamada Satoshi. Pembawa acara berita tersebut memberi informasi salah satu nama korban. Salah satu gadis yang mendengar berita itu seketika terkejut dan menangis. Oto-san, Oto-san, sore wa Oto-san no namae desu. Ayah, ayah, itu nama ayahku. Teriak gadis itu sambil menangis. Semua pengunjung yang ada di kedai itu pun terkejut. Sayaka, wa nasi naiteru desu ka? Sayaka, kenapa kamu menangis? Tanya temannya. Yuri. Yuri. Kata gadis yang diketahui bernama Sayaka sambil memeluk temannya. Tangisan Sayaka semakin menjadi-jadi dalam pelukan temannya. Yuri pun sangat bingung melihat Sayaka menangis. Yuri meminta Sayaka untuk menjelaskan apa alasan saya menangis. Namun, Sayaka hanya menunjuk televisi yang berada di kedai tersebut. Sambil berkata, ayahku, berulang-ulang. Yuri terkejut tak percaya. Dengan perasaan sedih, dia mengajak Sayaka untuk pulang. Sesampainya di rumah Sayaka meminta Yuri untuk menemaninya semalam. Yuri pun menuruti permintaan Sayaka. Yuri dan Sayaka adalah teman karib sejak duduk di bangku sekolah dasar. Selama semalaman, Sayaka menangis sambil terus mengingat kembali semua kenangan bersama ayahnya. Ayah, kenapa ayah meninggalkanku sendiri? Batin Sayaka dalam hati sambil terus menangis. Sayaka saat ini menjadi yatim piatu setelah kematian ayahnya. Sebelumnya, ibunya telah pergi lebih dulu meninggal dunia akibat kanker otak. Ibunya Sayaka telah berjuang selama 2 tahun menghadapi penyakit tersebut. Sayaka terus menangis di pangkuan Yuri. Yuri terus menenangkan dan menemaninya hingga terlelap.
Mengetahui Sayaka sudah terlelap, dengan lembut dan perlahan, Yuri memindahkan kepala Sayaka ke bantal. Pukul 7.30 pagi, terdengar suara telepon rumah Sayaka berdering. Melihat Sayaka masih tertidur lelap, Yuri pun segera mengangkat telepon itu dengan sopan. Selamat pagi. Kediaman Hamada Satoshi di sini. Sapa Yuri dengan ramah. Ada yang bisa saya bantu? Terdengar suara lelaki dari panggilan tersebut yang berkata bahwa dia seorang pengacara dari keluarga Hamada dan meminta berbicara dengan Sayaka. Namun, Yuri hanya mengatakan bahwa Sayaka masih tidur setelah semalaman menangis. Namun orang tersebut malah ingin datang ke rumah. Yuri bergegas mengajak Sayaka untuk segera bersiap-siap setelah mendengar pengacara Hamada akan datang. Tepat pukul 10.31, terdengar suara bel rumah berbunyi. Saat membuka pintu, ternyata pengacara tersebutlah datang. Yuri mempersilahkan pengacara tersebut untuk masuk. Di ruang tengah, Sayaka hanya terdiam sedih dengan kepergian ayahnya. Nona, saya sangat bersedih atas kepergian Tuan Hamada. Ucap pengacara tersebut untuk memulai pembicaraan. Lalu, Tanya Sayaka lirih. Pengacara tersebut mengatakan ingin menyampaikan wasiat dari Tuan Hamada. Dalam wasiat tersebut menyatakan bahwa Sayaka akan mewarisi semua perusahaan dan harta ayahnya. Namun, untuk mendapatkannya, Sayaka harus sudah berusia 20 tahun. oleh karena itu, Tuan Hamada meminta saya untuk mengurus segala keperluan Anda sampai pada waktunya. Ucap pengacara tersebut yang diketahui bernama Hikari. Berarti Anda akan tinggal bersama saya sampai saya berusia 20 tahun. Tanya Sayaka curiga dengan Hikari. Mana mungkin, Nona. Saya juga harus menjalankan perusahaan sampai Anda berusia 20 tahun. Jawab Hikari. Ia menjelaskan segala kebutuhannya akan disiapkan olehnya. Apapun yang Nona minta akan segera saya kirim. Tambahnya sambil memberikan nomor kantornya. Jika saya ingin tinggal bersama Yuri bagaimana? Tanya Sayaka. Yuri pun sangat terkejut mendengarnya. Itu hak Anda. Saya akan menyiapkan segala kebutuhan yang Anda perlukan. Jawab Hikari. Sayaka menerima semua kejadian ini walaupun enggan. Hikari kemudian menyiapkan berkas-berkas yang harus Sayaka baca dan pelajari. Setelah semua selesai, Sayaka meminta kebutuhannya dalam beberapa hari ini. Setelah upacara pemakaman Hamada selesai, Yuri meminta Sayaka untuk ke rumahnya. Yuri meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menemani Sayaka dalam beberapa tahun ini. Aku tidak ingin Sayaka menjalani hidupnya seorang diri. Ujar Yuri kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Yuri menyetujui keputusan anaknya itu. Beberapa bulan berlalu setelah kecelakaan pesawat yang menyebabkan orang tua Sayaka meninggal dunia. Tepatnya tanggal 3 Agustus 2002, Yuri meminta Sayaka untuk menemaninya ke Akibahara.
Memangnya di sana ada apa? Tanya Sayaka bingung. Saya Kang. Ayolah, temani aku kali ini saja. Ada yang ingin aku beli. Ya, Rengek Yuri. Sayaka menuruti permintaan Yuri, mengingat dia selama ini telah banyak membantu. Sesampainya di Akibahara, Yuri dengan semangat berlari ke sebuah toko yang mengakibatkan Sayaka tertinggal. Sayaka berusaha untuk mengejar Yuri, namun teriak Sayaka. Kemudian tubuhnya menghilang di tengah-tengah keramaian Akibahara. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun sangat panik. Sebagian di antara mereka ada yang menghubungi polisi. Yuri yang mendengar kegaduhan di luar gedung segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada salah satu pengunjung toko yang baru saja masuk. Mengetahui kejadian tersebut, Yuri segera keluar untuk mencari Sayaka. Namun, usahanya tersebut sia-sia karena teman yang dicarinya telah dinyatakan hilang. Menghilangnya Sayaka di pusat Akibahara menjadi sebuah berita yang sangat menggemparkan di Jepang dan di seluruh dunia. Berbagai media di seluruh dunia memberitakan kejadian tersebut. Beberapa orang yang berada di lokasi kejadian menjadi narasumber. Yuri yang merupakan teman dekat Sayaka tak luput dari liputan media dan dijadikan narasumber di tengah kesedihannya atas kehilangan temannya. Sementara itu, di alam berbeda, Sayaka merasakan sakit di tubuhnya setelah mengalami perpindahan ruang dan waktu. aku di mana? Kenapa seluruh tubuhku terasa sakit? Tanya Sayaka dalam hati dengan penuh rasa ketakutan. Aku di mana? Kenapa seluruh tubuhku terasa sakit? Tanya Sayaka dalam hati penuh dengan rasa ketakutan saat mengetahui dirinya berada di dalam lorong yang sangat gelap. Tak beberapa lama terdengar suara yang samar-samar memanggil namanya. Sayaka, aku ingin meminta bantuanmu. Suara itu semakin jelas. Sayaka terkejut sekaligus semakin ketakutan mendengar suara itu yang semakin jelas. Bantuan apa? Lalu siapa Anda? Apa saya bisa mendengar suara Anda? Sayaka memberikan beberapa pertanyaan kepada suara itu. Sosok suara itu bertanya, mana dulu pertanyaan yang harus dijawab olehnya. Bantu aku dalam menyelamatkan sebuah dunia yang akan hancur karena kekacauan yang dibuat oleh iblis. Setelah semuanya selesai, aku akan mengembalikanmu ke dunia ini. Sosok suara itu kembali meminta bantuan kepada Sayaka. Tapi belum sempat Sayaka menjelaskan maksudnya, sosok suara itu segera memintanya untuk ikut dengannya dan akan menjelaskan selama dalam perjalanan. Aku tidak bisa bela diri, kata Sayaka melanjutkan perkataan yang terpotong tadi sambil mengikuti sosok suara itu. Panggil aku Raiden. Sayaka, sekarang jiwamu akan kukirim ke sana, kata sosok suara itu yang bernama Raiden. Kemudian mengirim jiwa Sayaka menuju suatu daerah. Sayaka tidak lagi dapat bicara dan seluruh tubuhnya terkujur kaku. Sedangkan jiwanya seakan-akan melayang dalam ruang dan waktu. Aku akan dibawa kemana?
batin Sayaka. Sementara itu di suatu wilayah, di tengah hutan, terlihat rombongan kerajaan sedang melintas. Di dalam rombongan itu terdapat sebuah kereta kuda kerajaan. Baginda, apa tidak berbahaya membawa putri kita? Tanya seorang wanita yang berada dalam kereta kuda tersebut. Wanita tersebut merupakan seorang ratu yang bernama Luch kedua. Sedangkan pria yang bersama dengannya merupakan seorang raja yang bernama Gregor. Kamu tenang saja. Kamu tenang saja. Bukankah kita telah dikawal oleh kavaleri lengkap? Gregor berusaha menenangkan istrinya. Sebenarnya, kemana tujuan kita, Ayah? Tanya seorang gadis yang berada di dalam kereta. Renew Selur, jawab Gregor. Seketika itu juga sang gadis mempertanyakan maksud dan tujuan dari orang tuanya dengan suara yang keras. Sora, kerajaan kita saat ini sedang berada dalam masa genting karena banyaknya perang akibat serangan dari negara-negara yang bekerja sama dengan siluman. Jadi, Baginda ingin mengadakan aliansi dengan kerajaan Regnum Celorum. Luch kedua mencoba menjelaskan kepada putrinya. Kenapa aku juga harus ikut ke sana? Tanya Sora kepada kedua orang tuanya. Sang ayah menjelaskan bahwa Pangeran Devika ingin berkenalan dengan putrinya. Cih, rupanya ayah ingin menjodohkan aku dengan pria itu. Aku tidak sudi, Ayah. Sora menolak dengan tegas maksud dari ayah. Namun ibunya mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa Pangeran Devika sudah bertunangan dan hanya mengagumi dirinya. Sora adalah putri mahkota dari sebuah kerajaan yang sangat berbakat di bidang tata negara. Dia juga menguasai seni bela diri yang membuatnya terkenal di beberapa kerajaan sekitarnya. Sehingga banyak pangeran-pangeran dari kerajaan sekitarnya yang sangat kagum dan ingin mempersembahkannya. Hah, pasti dia ada niat buruk, kata Sora dengan tegas. Sora, kau tidak boleh berpikiran sempit, teriak Gregor dengan keras. Ibu Sora yang mendengar teriakan suaminya segera memperingatkan agar tidak terlalu keras pada putrinya. Dia seorang putri mahkota, permaisuriku. Tidak bisakah kamu lebih halus sedikit, Baginda? Bagaimana jika dia akan mencontoh dirimu sebagai raja nantinya? Kata Ratu Luch kedua membela putrinya, Sora. Perdebatan mereka terus berlanjut selama beberapa saat, yang membuat Sora semakin bosan dengan perjalanan kali ini. Saat perdebatan raja dan ratu yang tiada hentinya di dalam perjalanan, tiba-tiba kereta berhenti karena terdapat serangan dari musuh yang sangat banyak. Seorang prajurit meminta raja dan ratunya agar pergi menyelamatkan diri. Kita sedang diserang oleh beberapa batalion, teriak seorang prajurit memberitahukan kepada Raja Gregor. Sora segera keluar dari kereta kuda setelah mengetahui terjadinya serangan. Gregor yang melihat putrinya keluar dari kereta kuda berteriak, memperingati agar Sora tidak gegabah. Ayah, biarkan aku membantu. Bagaimanapun juga, kita harus segera sampai ke Regnum Celorum secepat mungkin, kata Sora kepada ayahnya, mengingat perjalanan kali ini adalah misi diplomasi. Mendengar ucapan putrinya, Gregor kemudian ikut berperang menghadapi musuh yang sangat banyak. Begitu juga Ratu Luch kedua ikut membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang mereka. Raja dan Ratu beserta putrinya merupakan sosok yang disegani di sekitar kerajaan mereka. Namun, ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan siluman dan ingin mengacaukan dunia. Di tengah pertempuran yang sangat sengit,
Terlihat seseorang langsung memberikan serangan yang sangat kuat ke arah raja beserta keluarganya. Ratu Luch kedua yang melihat serangan tersebut segera melindungi suami dan putrinya dengan menggunakan tubuhnya. "Paduka, Sora, awas!" teriak sang ratu sambil menahan serangan yang sangat kuat itu dan meminta mereka untuk menjauh dari dirinya. "Siapapun yang telah mencelakai ibuku akan kubalas berkali-kali lipat," ujar Sora setelah melihat ibunya terluka sangat parah. "Kemarilah, aku yang telah mencelakai ibumu. Dia pantas mendapatkannya," kata seorang pria yang melakukan serangan sebelumnya. "Kau, manusia sampah yang telah bersekutu dengan iblis. Aku pastikan kau akan mendapatkan balasannya," ujar Sora kemudian melakukan serangan dengan sangat cepat ke pria tersebut. Serangan Sora yang sangat cepat membuat pria itu sangat kagum dan ingin mendapatkannya. Pria tersebut terus-menerus dapat menghadapi serangan Sora. "Nona, kau sangat tangguh juga rupanya," goda pria itu. Sora tidak memperdulikan ocehan pria tersebut. Serangan demi serangan terus dilesatkan olehnya. Namun, pria itu dapat menghadang pukulan Sora dan menggenggam tangannya. Wah, tangan mulus seperti ini seharusnya untuk membelai laki-laki sepertiku, bukan untuk memukul, kata pria itu mencoba memprovokasi Sora. "Dasar pria mesum," ujar Sora sambil menarik tangannya kemudian mencoba menendang pria mesum itu. Tendangan demi tendangan yang dilesatkan oleh Sora dapat dihindari. Bahkan pria itu menangkap kaki Sora pada tendangan yang terakhir dan menarik tubuh Sora ke dalam dekapannya. "Kaki dan tubuhmu juga tidak seharusnya untuk berkelahi. Bagaimana jika kau menjadi istriku?" kata pria itu dengan wajah mesumnya. "Cuh, jangan harap. Dasar manusia biadab," ujar Sora. Kemudian ia membenturkan kepalanya dengan kepala pria mesum itu saat berada dalam pelukan pria itu. Sora berpikir untuk segera menyelesaikan pertarungannya dan segera mengeluarkan pedangnya. Pria mesum itu sangat terkejut setelah merasakan pecahan tenaga yang sangat kuat dari gadis yang melawannya. "Tebasan pedang malaikat," Sora mengeluarkan skillnya. "Tuan!" teriak pria mesum itu setelah melihat serangan kuat Sora yang mengarah kepadanya. Saat serangan yang diluncurkan oleh Sora hampir mengenai pria mesum itu, sebuah bola api yang sangat besar dan kuat melesat dengan sangat cepat menggagalkan serangannya. Tidak hanya itu, bola api tersebut juga mengarah ke Sora, sehingga dia tidak dapat mengelak serangan tersebut. Bola api itu juga menyerang seluruh pasukan kerajaan yang mengawal Sora beserta orang tuanya. Sebuah bola api yang sangat besar dan kuat melesat dikeluarkan oleh seseorang dengan cepat, menggagalkan serangan Sora, juga mengenai dirinya beserta seluruh pasukan kerajaan yang berada di dekatnya. Tubuh Sora tergeletak lemah dan penuh luka-luka akibat serangan tersebut. "Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa," kata Sora namun ucapannya terputus. "Wahai para malaikat dan dewa tertinggi, tolong selamatkan ayahku," pinta Sora dalam hati setelah melihat ayah dan ibunya terkena serangan bola api. Di sisi lain, malaikat bernama Raiden akan mengantarkan Sayaka ke dunia yang dituju. Melakukan sebuah kesalahan saat hendak memasuki portal antar dunia tanpa ia sadari. Hal itu terjadi atas permohonan Sora di saat ia sedang kritis. Saat Raiden dan Sayaka baru saja sampai di dunia itu, jiwa Sayaka terseret ke lokasi tubuh Sora berada.
Kenapa jiwa gadis itu pergi ke sana? Tidak seharusnya dia ke sana, kata Raiden pelan sambil terus mengamati kejadian yang sedang berlangsung. Apa ini kehendak dewa tertinggi? Tanya Raiden setelah melihat arah perginya jiwa Sayaka, lalu merencanakan sesuatu. Dalam waktu singkat, Raiden membangkitkan Raja Gregor bersama dengan memasukkan jiwa Sayaka ke dalam tubuh Sora yang sedang kritis. Tak lupa, ia juga menyegel ingatan Sayaka di dunia sebelumnya setelah jiwanya memasuki tubuh Sora. Aku telah membantumu beserta putrimu. Saat kau sadar nanti, berikan nama Ayame pada putrimu, kata Raiden dalam mimpi Raja Gregor. Di saat bersamaan, seluruh pasukan yang menyerang rombongan Raja Gregor terus melakukan aksinya tanpa henti, hingga seluruh pasukan kerajaan tewas. Salah satu pemimpin pasukan tersebut memerintahkan agar membawa tubuh Sora sebagai tawanan, kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Saat akan meninggalkan area penyerangan, pasukan kerajaan Renyum Selorum datang, membantu dan berhasil merebut kembali tubuh Sora. Beberapa hari berlalu, Raja Gregor beserta Sora telah berada di dalam istana kerajaan Renyum Selorum. Raja Gregor dan Sora masih saja belum sadarkan diri. Raja Renyum Selorum beserta ratu dan pejabat istana sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Tepat sore hari, seorang pengawal menghadap kepada Raja Renyum Selorum untuk melaporkan bahwa Gregor telah sadarkan diri. Raja Renyum Selorum beserta ratu segera menghampiri Raja Gregor untuk melihat keadaannya. Gregor, maafkan aku karena tidak dapat menyelamatkan istrimu beserta pasukan. Gregor sangat terkejut mendengar istrinya telah meninggal akibat serangan yang terjadi sebelumnya. Ia kemudian menanyakan bagaimana keadaan putrinya kepada Raja Renyum Selorum. Sora masih belum sadarkan diri. Kami menemukannya dengan tubuh yang sangat terluka parah dan hampir saja dibawa oleh pasukan musuh, jawab Raja Renyum Selorum. Gregor meminta agar diantar ke tempat Sora dirawat saat ini. Ia sangat bersedih melihat keadaan anaknya yang masih belum sadarkan diri. Baginda Jonathan, berapa lama lagi anakku akan sadar? Tanya Gregor kepada Raja Renyum Selorum yang diketahui bernama Jonathan. Jonathan menenangkan Gregor dengan mengatakan bahwa ia akan mengerahkan dokter terbaik di dalam kerajaannya untuk merawat Sora. Mendengar pernyataan itu, Gregor sedikit tenang dan kembali ke ruangannya untuk beristirahat. 2 hari kemudian, di saat Jonathan dan Gregor sedang melakukan jamuan makan siang, seorang perawat yang diperintahkan untuk merawat Sora datang menghadap. Perawat tersebut mengatakan bahwa Sora telah sadarkan diri. Dengan sangat senang, Gregor segera meninggalkan makan siangnya yang diikuti juga oleh Jonathan menuju ke tempat Sora dirawat. Tubuh Sora kembali tersadar setelah beberapa hari koma akibat kalah dalam menghadapi serangan musuh saat perjalanan ke Renyum Selorum. Ia merasakan panas di seluruh tubuhnya akibat terkena bola api yang sangat kuat tempo hari. Namun, Sora yang saat ini tidak menyadari kejadian itu karena jiwanya sudah berganti dengan jiwa Sayaka. Koko aduko? Tanya Sayaka dalam hati. Di saat bersamaan, Gregor dan Jonathan beserta istrinya masuk ke ruangan itu. Gregor segera melihat keadaan putrinya dan menanyakan kondisi Sora. Sora, apa kamu sudah pulih sepenuhnya? Tanya Gregor kepada putrinya. Sayaka yang melihat Gregor dan mendengar suaranya membuat sebagian ingatan Sora kembali, yang membuat kepalanya menjadi sangat sakit. Ingatan mengenai Sora, seorang putri mahkota yang sangat dikagumi oleh para pangeran dari kerajaan sekitarnya, serta dicintai seluruh rakyatnya. Ingatan mengenai perjalanan ke Renyum Selorum
yang berujung dengan kejadian tragis. Semua ingatan yang kembali secara bersamaan membuat kepalanya bertambah sakit dan kembali pingsan saat ia memegang kepalanya. Gregor sangat panik melihat anaknya kembali tak sadarkan diri. Jonathan langsung memerintahkan perawat beserta dokter kerajaan untuk segera memeriksa keadaan Sora. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Sora hanya pingsan karena merasa sakit di kepalanya. Baginda, mohon menunggu beberapa jam. Tuan Putri pasti akan kembali siuman, kata dokter kerajaan. Namun setelah saya memeriksanya, ada kemungkinan jika Tuan Putri akan kehilangan sebagian ingatannya. Sontak Gregor beserta keluarga kerajaan Regnum Selurum sangat terkejut dengan pernyataan dokter itu. Jonathan bahkan menanyakan kembali pernyataan dokter itu dengan suara yang sangat keras. Maafkan hamba yang telah lancang. Itu adalah hasil yang hamba dapatkan, Baginda, kata seorang dokter dengan berlutut. Gregor yang ingin ketenangan agar anaknya segera siuman meminta agar Jonathan tidak memperpanjang masalah ini dengan merendah. Saya harap hal itu tidak akan terjadi. Lebih baik kita tinggalkan ruangan ini agar Sora dapat segera siuman, pinta Gregor. Setelah beberapa jam, Sora kembali sadarkan diri. Seorang perawat yang terus memperhatikan perkembangan Sora segera menyapanya. Namun, Sora tidak mengerti apa yang diucapkan oleh perawat itu. Anata wa dare desu ka? Dewa, watashi wa doko ni iru no deshou ka? Tanya Sora. Perawat yang mendengar perkataan Sora yang asing menurutnya menjadi terkejut dan segera berlari dari ruangan itu untuk melapor. Sementara Sora sangat bingung dengan tingkah orang yang dilihatnya. Karena merasa tubuhnya sangat lelah, Sora kembali merebahkan diri. Gregor dan Jonathan segera menemui Sora setelah mendengar laporan dari perawat yang menurut mereka janggal. "Oto-san!" teriak Sora setelah melihat Gregor memasuki ruangan. Gregor terkejut mendengar kata yang keluar dari putrinya karena merasa asing dengan kalimat itu. "Sora, kamu kenapa?" tanya Gregor panik. Sora hanya diam karena dia juga tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Gregor. Jonathan yang melihat Sora tidak merespon pertanyaan ayahnya, mencoba menyapanya. Namun, hal serupa kembali terjadi. Mereka tidak dapat berkomunikasi karena tidak dapat memahami bahasa yang digunakan. Sora menggunakan bahasa Jepang, sementara Gregor dan Jonathan menggunakan bahasa dunia itu. Mereka semua menjadi bingung dengan situasi saat ini dan mencari cara agar dapat berkomunikasi. Di saat bersamaan, seorang pelayan membawakan makanan untuk Sora. Karena sudah waktunya makan, Sora langsung menyantap makanan itu dengan lahap karena merasa sangat lapar. Sementara itu, malaikat yang bernama Raiden merasa merupakan sesuatu yang sangat penting. Lalu, ia kembali mengelilingi dunia tempat Sayaka saat ini. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Jangan lupa nantikan cerita selanjutnya hanya di channel Sang Novelis. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Terima kasih, sampai jumpa.